Semua akan anime pada waktunya. Buat lo semua yang gak tau konteksnya apa, jadi ada salah satu bank di negara kita tercinta yang memutuskan untuk memproduksi sebuah anime. Bener, lu gak salah denger. Ada bank di negara kita tercinta yang memproduksi sebuah anime untuk mempromosikan aplikasi terbarunya mereka. Jadi gue pun waktu pertama kali denger ini agak sedikit ngebingungin gitu ya. Ada dari lu semua nih yang biasa nikmatin ngopi, tiba-tiba ngabarin ke gue waktu gue lagi live streaming GTA, Bang Ray, ini ada Bank BNI ini katanya buat anime nih bang, coba lu tonton. Waktu gue cek, anjir legit bro. Meskipun cuma 5 menit gitu ya, kalau dibanding sama anime yang udah 20 menit per satu episode, ini sebuah kemajuan. Kemajuan dunia animasi di negara kita tercinta gitu. Dan di tengah gempuran AI ya, maksudnya BNI ini kan salah satu BUMN. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat beberapa instansi pemerintah dan segala macam gitu, apalagi pasangan presiden dan wakil presiden yang kampanye itu gempar banget sama AI, kita punya BUMN yang bener-bener masih menghormati penggunaan orang-orang di dunia kreatif gitu, ilustrator dan segala macam untuk mempromosikan produknya menggunakan style anime. Dan menurut gue salah satu hal yang paling wholesome banget, dan kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia, dan pada kesempatan kayak ini marilah sama-sama kita ngebicarain soal Anime Wonder by BNI yang bekerja sama dengan Ploppy Animation. That's right. Jadi anime ini dibuat nggak cuman sama BNI gitu, tapi mereka kayaknya menggunakan jasa dari Ploppy Animation yang merupakan startup animation studio yang berlokasi di Indonesia. Dan kalau misalnya lu lihat di channel YouTube-nya, udah ada beberapa project-project animasi juga yang bisa lu lihat gitu. Tapi emang yang paling rame dibicarain sama orang itu ketika bekerja sama bareng BNI. Dan buat lo semua yang nggak tahu Wonder itu apaan, Wonder itu seperti yang udah ada dalam animenya gitu, merupakan aplikasi mobile bankingnya BNI. Dimana kalau misalnya lo emang menggunakan BNI gitu ya sebagai jasa penyimpanan tabungan lo gitu, lo bakal tahu kalau misalnya Wonder ini merupakan upgradean dari BNI Mobile Banking. Meskipun buat gue sendiri yang menggunakan BNI sampai sekarang masih menggunakan BNI Mobile Banking. Kenapa Bang Ray? Karena ada beberapa fitur yang emang masih belum dialihin kali ya dari BNI Mobile Banking ke Wonder, kayak misalnya fitur pembayaran air misalkan. Terus habis itu beberapa fitur-fitur untuk menyimpan data-data yang favorit gitu, alamat-alamat transfer yang favorit itu kayaknya masih lebih enak di mobile banking. Terus habis itu ada beberapa hal juga kayak pembuatan debit online dan segala macam, kayak masih baru bisa dilakukan di mobile banking, belum di Wonder. Jadi kayak masih belum sepenuhnya semua fitur-fitur mobile banking BNI itu ketransfer ke Wonder. Tapi menurut gua caranya mereka dalam mempromosikan aplikasi terbaru bener-bener bagus banget dengan menghargai dunia ilustrasi. Dan buat lu semua yang demen banget nontonin anime, lu bakalan kaget kalau misalkan Wonder by BNI ini merupakan anime yang sepertinya terinspirasi dari anime Slice of Life X komedi X Sengklek yang berjudul Nichijou. Kayak mirip banget dari grafisnya, terus habis dari jokesnya, dari pacingnya, terus habis itu dari nggak tahu ya apakah voice actornya juga ngambil dari Jepang atau kagak, banyak diperdebatkan gitu di kolom komentar. Tapi seperti ini voice actor dari orang Jepang, soalnya kalau misalnya lihat di bagian ending kayak dia agak kurang fasih ngomongin bahasa Indonesianya. Jadi emang kayak mirip banget sama Nichijou. Gue nggak tahu apakah terinspirasi ini tapi menggunakan videonya sebagai bagian dari komersial BNI, apakah diperbolehkan atau kagak gitu. Lu bisa tanya ke admin Yami atau segala macam yang lebih sepuh gitu. Tapi menurut gue sejauh ini gue cuman menikmati dari bagaimana caranya mereka bisa mengemas dan juga membuat anime yang emang hampir mirip gitu ya sama Nichijou itu sendiri. Dan menurut gue salah satu hal yang patut dibanggakan. Nichijou yang mana bang anime bang? Gue gak tahu bang. Oh, Nichijou itu yang anime ada anak kecil gitu, cewek digigit anjing, terus dia tiba-tiba teriaknya itu ngeluarin kamehameha. Terus orang-orang pada mikir anjir ini anime Slice of Life, tapi kenapa budget dan juga efek udah kayak anime shonen, kentut. Dan yang lebih lucunya lagi adalah Nichijou ini pernah ada beberapa kali ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak coincidence, I think it's not. Dan di anime itu meskipun 5 menit, tapi katanya bakal ada beberapa episode lagi. Dan yang baru dirilis masih episode 1, apakah mingguan atau kagak gue gak tahu gitu ya. Cuman mungkin kayaknya ada beberapa episode tambahan kayak 4-5 lagi gitu, mungkin sampai 6 episode bahkan lebih gitu ya. Dimana di episode 1 ini menceritakan tentang seorang anak ya, anak perempuan yang dia belanja di supermarket. Tapi waktu bagian ngantri dia ngelihat saldo banknya ternyata kurang gitu kalau misalnya dibandingin sama harga belanjaannya.
bukannya baik kerak terus habis itu naruh barang-barang belanjaannya gitu biar ngepas sama duit, dia memutuskan untuk ngechat kakeknya sendiri yang sedang menyendu senja gitu. Itu kakeknya melek teknologi, alhamdulillah gitu. Pada akhirnya dia minta duit gitu, minta transferan, dan di saat-saat yang terakhir gitu sebelum akhirnya dia bayar, ditransfer juga sama kakeknya. Dia minta beberapa ratus ribu doang tapi ditransfer sampai 1,5 juta. Gokil emang kakeknya. Emang itu pensiunan perusahaan-perusahaan IT segala macam tuh pasti kayak gitu tuh. Itu ya, dari jokes yang bener-bener mirip banget sama Nichijou. Dan kalau misalnya lihat di kolom komentar banyak banget wibu-wibu yang setuju akan hal itu. Jadi apakah caranya mereka dalam membuat mobile banking ini benar-benar bisa menarik para wibu-wibu yang emang menikmati anime untuk menggunakan jasa BNI dibandingin bank-bank yang lain? Gue nggak tahu ya. Cuma jelas secara kesan dan juga impresi banyak banget yang menganggap ini positif, meskipun pada akhirnya ini anime gitu ya, nggak menggambarkan budaya Indonesia banget, apalagi voice actor ini bukan dubbing Indonesia tapi dubbing Jepang. Tapi menurut gue ini merupakan hal yang harus diapresiasi, mengingat sekarang zaman teknologi dan juga perkembangan AI yang banyak banget ilustrator tuh ngerasa kesusahan dalam survive di dunia yang penuh dengan kompetisi ini. Gue nggak pengen dibilang hipokrit, gue juga pernah menggunakan AI. Kayak ada beberapa fiturnya yang sangat amat membantu gue dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Kayak misalkan fitur AI-nya Premiere Pro dan juga After Effects. Kalau misalkan ngomongin soal rotoscoping, masking, dan segala macam, itu sangat amat membantu gue bisa lebih cepat lagi dalam membuat sebuah efek. Terus kalau misalnya di Photoshop kita punya content aware juga yang bisa nge-fill beberapa bagian-bagian kosong ataupun watermark yang emang ada gitu ya, meskipun emang watermark nggak boleh, itu dihilangin ya nggak sih. Terus kalau misalkan gue sebagai mimer juga beberapa kali gue pernah menggunakan fitur AI untuk menggunakan meme, Figgle, dan segala macam gitu ya. Tapi gue nggak pengen AI ini benar-benar bisa merusak sampai pada akhirnya mengendalikan gue sendiri sebagai orang yang harusnya mengendalikan AI itu sendiri. Apalagi AI yang sampai secara tanda kutip gitu ya ilegal dalam mengambil beberapa sampel untuk dipelajari gitu. Dan ini sangat amat concerning karena ini juga udah pernah terjadi beberapa kali dan sampai rame gitu ya, ketika kita ngomongin soal AI versus dunia seni. Ada beberapa ilustrator yang emang karyanya diambil dijadikan sampel gitu, terus pada akhirnya ilustrator baru tahu kalau misalkan ternyata ada AI yang menggunakan gambarnya dia sebagai sampel, terus habis orang-orang dengan mudah gitu bisa menggunakan AI untuk menggambar sesuai dengan ilustrator tersebut, padahal ilustrator tersebut tuh membutuhkan waktu berbulan-bulan dalam menggambar karya seninya itu sendiri. Dan belum lagi sebelum adanya AI gitu, banyak banget orang-orang yang meremehkan pekerjaan ilustrator, pekerjaan desainer, video editor dan segala macem, digaji rendah gitu ya. Gue juga bisa bla bla segala macam. Oh ini ngedesain doang kan? Oh ini ngegambar doang kan? Gampang kali. Ini pasti harganya cuma segini doang. Terus abis itu ada lagi permasalahan AI, lu bayangin. Jadi sekrusial itu sebenarnya AI versus orang-orang yang memang bekerja di dunia seni gitu. Makanya ketika emang Elon Musk tiba-tiba membuat peraturan gitu, kalau misalkan AI-nya grok gitu di X bisa ngambil sampel beberapa gambar-gambar yang udah diupload di Twitter gitu, terus habis itu bisa diproses menggunakan AI-nya dia, para ilustrator langsung ramai-ramai pindah kalau nggak ke Blue Sky ke Threads. Padahal ya Threads sama Blue Sky juga mungkin secara lambat laun juga bakal ngelakuin hal yang sama gitu, kayak nggak ada yang safe sekarang. Makanya kayak perjuangan para pekerja seni untuk bisa melawan betapa destruktifnya AI ini dalam mengambil pekerjaan-pekerjaan mereka tuh benar-benar jadi hal yang sangat amat krusial. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal orang-orang yang emang biasa ngegambar dan segala macam. Buat lo semua yang emang pernah main Genshin, lo pasti bakalan tahu kan kalau misalkan voice actor IN ini beberapa masih ada yang kosong, beberapa masih ada yang nggak keisi karakternya gitu, karena emang di sana juga lagi ada strike gitu. Jadi beberapa voice actor dan juga para pekerja seni lagi demo ke beberapa perusahaan-perusahaan besar menuntut agar tidak menggunakan AI, apalagi untuk bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan dengan karya seni dan juga hak-haknya mereka kayak gitu. Jadi menurut gua sejauh ini buat BNI gokil, emang bener-bener patut diapresiasi. Di tengah gempuran segala macam ini dia mutusin buat bekerja sama dengan ilustrator dalam membuat juga mempromosikan aplikasi yang menggunakan style anime. Ya masih banyak beberapa hal yang bisa diberikan masukan gitu ya, dan juga masih banyak yang bisa dikoreksi. Cuman menurut gue ini langkah yang amat sangat patut diapresiasi dari Bank BUMN yang emang kita punya gitu di Indonesia. Jadi gimana tanggapan dulu semua, silahkan tulis di
Di kolom komentar gue sangat amat menunggu segala macam opini yang kalian keluarkan gitu. Kalau misalnya kalian semua nggak suka sama bagaimana caranya mereka nge-approach dan juga mempromosikan aplikasi terbaru mereka menggunakan anime, karena emang ini bukan Indonesia banget. Soalnya ini kan bank negara Indonesia gitu, bukan bank Nichijo Indonesia. Mana unsur Indonesia ya, tapi kenapa malah Jepang gitu, ya nggak sih? Semua akan anime pada waktunya gitu. Bahkan BMKG pula itu sudah terjun ke dunia VTuber. Apakah yang Jepang itu justru buruk dan kita terkesan malah dijajah lagi? Ya enggak juga gitu. Ini udah bukan zaman-zaman dulu gitu. Cuman ya patut diapresiasi. Gue sangat amat menantikan bagaimana episode 2 dan episode selanjutnya. Apakah masih tetap bisa lucu dan masih bisa sebagus episode pertama? Mari sama-sama kita lihat. Yang jelas, kalau misalnya kalian semua suka ngopi ini, jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Gue tunggu semua tanggapan lu semua di kolom komentar. Jadi itu aja deh gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.